Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jula Calo Grip? Kali ini kita sedang berada di kampus vokasi terbaik nomor 2 di Indonesia. Ya, Politeknik Negeri Loksmawe. Kita akan menjumpai salah seorang dosen dengan prestasi gemilang. Dengan peringkat Best of the Best, sungguh menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Jula Calo Grip? Kali ini kita akan melakukan wawancara dengan salah seorang dosen. Dosen ini dosen yang super sangat luar biasa. Karena dosen ini dalam studi lanjutnya mampu menyelesaikan studi lanjutnya 2 tahun 7 bulan dengan IPK 4, perfect sahabat. Nah, kali ini sudah berada di ruangan kita. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak Indra Mawardi. Beliau adalah dosen dan jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Loksmawe. Mari sama-sama kita tanyakan bagaimana beliau ini mampu menyelesaikan dengan waktu yang sangat singkat dengan prestasi yang sangat luar biasa. Jarang sekali sahabat, dosen ataupun orang yang studi lanjut mampu menyelesaikan seperti ini. Tentu ini menarik sahabat, dan nanti kita akan tanyakan sampai mendetil bagaimana kiat-kiat beliau ini untuk melakukan studi lanjutnya. Baik Pak, Bapak salah seorang dosen dari jurusan Teknik Mesin JTM Politeknik Negeri Loksmawe yang berkeinginan sebelumnya itu berhasrat untuk melakukan studi lanjut yaitu S3. Kalau kita pikir-pikir, Bapak sebenarnya sudah mapan. Bapak adalah seorang dosen, sudah dapat kerja, sudah berpenghasilan. Kira-kira motivasi apa Pak Indra Mawardi melakukan studi lanjut lagi? Studi lanjut ini seharusnya bagi dosen adalah satu tuntutan ya pada sini ya. Jadi tuntutan kita sebagai staf pengajar meningkatkan kompetensi kita sehingga setinggi-tingginya supaya kita bisa mudah mentransferkan ilmu kita kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Untuk menuju ke S3 itu memang kita harus keluar dari zona nyaman ya. Ya seperti pada sini ketahui bahwa kita sudah punya penghasilan, kemudian kerjaan tetap, setiap tahun dapat grant, ya kan? Tiba-tiba kita mau keluar dari zona itu, karena zona S3 ini bukan dikatakan zona tidak nyaman, tetapi memang tidak nyaman gitu, karena di sana penuh tantangan, penuh rintangan, penuh ya ada sedihnya, ada senangnya, dibuat ribet, dibuat pikiran. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga pada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Jadi satu tantangan bagi saya untuk bisa keluar dari zona nyaman tersebut dan didukung juga oleh manajemen lingkungan kita, sehingga itu semua untuk peningkatan kompetensi kita, sehingga kita bisa lebih mudah, nanti wawasan kita bisa berlebih luas, sehingga kita mudah mentransfer ilmu kita kepada mahasiswa. Jadi itu motivasi yang pertama Pak. Yang kedua, kalau saya memang kalau kepangkatannya sudah habis Pak. Jadi kalau kita memang di Politeknik ini kan di 4C itu sudah mentok. Jadi pun di segi kepangkatan saya sudah mentok. Jadi mau nggak mau memang harus sekolah. Jadi tuntutan itu juga ada. Walau di samping juga yang intinya adalah peningkatan daripada kompetensi kita. Iya. Jadi dengan adanya kita mendapatkan gelar doktor atau PhD, mungkin kita nanti satu saat ada grant-grant yang mempersyaratkan tersebut. Nah, jadi grant-grant tersebut saya diilhami oleh Rispro. Rispro mempersyaratkan bahwa selain dia punya HKI, dia juga harus doktor. Jadi itu menjadi kendala bagi saya waktu itu. Saya punya HKI tapi saya belum doktor. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi saya, sehingga kita harus doktor gitu. Begitu Pak. Belajar di S3 pasti memerlukan biaya yang luar biasa. Tentu berbeda dengan belajar di D3, S1,
D4 ataupun S2. Pasti S2, S3 ini jauh lebih mahal. Sebenarnya kira-kira Pak Indra, yang membuat mahalnya S3-nya di mananya? Apakah ilmunya itu memang super luar biasa dapat kita, atau di sisi apa sehingga kok begitu mahal harganya? Tetapi memang itu kenyataan, Pak. S3 ini mahal, itu tidak terlepas daripada persyaratan yang harus dipenuhinya adalah publikasi internasional. Jadi publikasi bereputasi internasional. Berarti mahalnya ini dari sisi publikasi. Salah satunya. Karena luarannya bulannya itu adalah jurnal bereputasi internasional, otomatis kita harus risetnya itu tidak bisa jelek-jelek. Jadi risetnya itu memang harus bagus, sehingga kita mempunyai data-data yang bagus. Setelah data-data yang bagus itu kita menulis dengan baik, dan sehingga kita bisa mempublikasi atau melakukan baik di conference maupun di jurnal. Itu yang luar mahal. Jadi kalau kita biasanya S1 mungkin cukup di publikasi jurnal lokal. Kalau S2 di proceeding 1 aja udah cukup. Malah ada beberapa universitas tidak mempersyaratkan. Tapi kalau di S3 kita dipersyaratkan. Di usia itu ada persyaratan utamanya itu adalah publikasi di jurnal minimal kuartil 3. Q3. Kuartil 3. Selain juga kita diwajibkan juga harus ikut conference dan menulis atau mengikuti seminar nasional atau menulis di jurnal nasional. Jadi, terus untuk mendapatkan biaya seperti ini kan biasanya kan ada grant beasiswa. Benar. Tentu Pak Indra juga memiliki beasiswa. Itu kiat-kiatnya mendapatkan beasiswa gimana Pak? Benar. Jadi sebelum kita sekolah kita apply dulu lah untuk beasiswa. Jadi kebetulan saya kemarin itu beasiswa dari Kemendikbudristek, BPPDN. BPPDN itu kalau sekarang nggak dikelola oleh LPDP ya. Selain itu pada saat kita melakukan riset nanti kita juga bisa mengusulkan grant, namanya ada hibah disertasi. Kemarin itu alhamdulillah kita dapat lulus juga untuk membantu pembiayaan daripada publikasi dan riset kita. Kalau kita di dalam negeri memang beasiswanya masih kecil ya. Jadi kalau BPPDN itu sekitar 4 jutaan per bulan. Di situ uang transport, di situ uang buku, di situ uang makan. Bagaimana kalau seandainya ada subsidi ataupun sumbangan dari perguruan tinggi? Ada di beberapa perguruan tinggi, di luar beberapa perguruan tinggi itu memberi insentif, Pak. Iya. Jadi kita usahanya lain adalah kita harus mendapatkan grant daripada hibah disertasi. Jadi itu sangat membantu. Sahabat Cuaca Logri, kita tanya lagi trik-trik dan kiat-kiat. Beliau ini adalah orang yang mampu menyelesaikan studi 2 tahun 7 bulan atau 31 bulan. Luar biasa sahabat. Nah itu bagaimana Pak perjalanan ceritanya? Kenapa kok bisa 2 tahun 7 bulan? Ya, alhamdulillah studinya itu cepat selesai, itu semua berkat Allah ya. Berkat Allah, terutama doa-doa ibu, doa keluarga. Setiap ada kendala selalu kita berdoa, minta petunjuk, kemudian meminta kepada orang tua kita, minta ditolongkan, dimudahkan. Kita awali dulu pada saat saya mau masuk kuliah ya. Setelah kita mengikuti tes dan segala macamnya, ini hanya sebagai transfer pengalaman ya, bukan trik seharusnya. Ini setelah kita tes lulus, setelah lulus otomatis kita akan mulai semester 1. Di semester 1 itu udah mulai kita mencari promotor. Jadi promotor itu kebetulan di S3 bisa kita pilih sesuai dengan bidang kita. Jadi bukan ditentukan. Kalau tidak ada pilihan baru ditentukan oleh prodi. Alangkah lebih baik sebelum kita S3 kita udah punya satu usulan proposal atau rencana proposal kita, walaupun dia hanya 2-3 lembar. Jadi kita udah punya yang ingin kita riset adalah ini. Karena S3 ini bukan menyelesaikan studi, tetapi adalah bagaimana kita melakukan
riset yang baik dan bagaimana kita melakukan publikasi. Itu goalnya, bukan disertasi goalnya. Kita laporan buku disertasi seperti anak D3, S1, udah punya disertasi, kita udah tamat. Oh enggak gitu. Jadi kita udah punya publish, itu berarti kita udah S3. Jadi berarti S3 itu bukan dilihat dari sisi tamatnya, betul, selesai kuliahnya, dapat gelar doktornya, tetapi S3 itu identik dengan riset dan publikasi. Itulah sejatinya seorang S3. Terus Pak, bagaimana selanjutnya? Setelah itu, pada masa itu saya udah punya proposal. Jadi udah punya proposal, jumpain promotor, udah kita tahu, udah kita survei dulu, udah searching, udah promotor udah jumpa, baru kita tawarkan, Pak, Bu, ini proposal saya, topik saya tentang ini. Kalau beliau tertarik, mungkin beliau akan merespon dengan baik. Kalau beliau tidak tertarik, mungkin beliau akan mengatakan nanti aja lagi kita lihat. Setelah kebetulan waktu itu ada beberapa kali penggantian topik. Setelah cocok topiknya, ini yang menarik, ini yang selalu dilupakan oleh mahasiswa kita. Pernah selalu kuliah, tapi tidak fokus. Jadi melakukan sesuatu tidak fokus. Jadi kalau keinginan kita tidak ada, itu buyar lagi di tengah jalan. Demikian juga dengan S3 ini. Jadi setelah kita dapatkan topik riset tersebut ada, topik aja boleh. Maka langkah selanjutnya itu adalah men-searching sebanyak-banyaknya jurnal yang berkenaan dengan topik itu. Jadi yang jurnal apa yang kita searching? Nggak boleh jurnal apa-apa. Jurnal nasional pun hampir tidak ada mungkin di disertasi kita. Kalau bisa, semua yang berqualified apa? Surveyor, MDBI, misalnya kayak gitu ya, Life Science. Jadi banyak jurnal-jurnal yang berkualifikasi kuartil 1 terutama. Kita searching tentang topik kita, dan itu sangat mudah dengan teknologi sekarang. Jangan sangat mudah dengan teknologi, apalagi kalau di Universitas Syakuala itu ada, kita berlangganan perpusnya, jadi kita jadi anggota perpustakaan gratis searchingnya, walaupun nanti ada beberapa jurnal yang tidak tercover. Jadi saya pertama itu di semester pertama itu ada punya, mungkin saya print semua karena saya keterbatasan penglihatan dalam membaca untuk secara digital, maka saya print mungkin sekitar 100-an jurnal saya print. Jadi hampir tiap malam kita print, cari data topik. Setelah itu kita mapping, kita baca satu persatu. 100 jurnal kita review, begitu Pak ya? Iya, itu untuk tahap awal. Tahap awal. Jadi kalau di disertasi itu bisa mencapai 170, kan? Jadi kita harus punya kemampuan teknologi juga, kemampuan untuk bagaimana kita mengambil jurnal, kemudian bagaimana mereview jurnal. Jadi kita tidak perlu membaca seluruh jurnal semuanya. Satu jurnal misalnya ada 12 halaman, nggak perlu. Ya. Kita meringkas, ambil ringkasannya, ambil abstraknya, lihat metodenya, udah cukup. Dan itu kemudian kita buat dalam suatu map, Pak. Saya buat dalam bentuk kolom, ada nomor, kemudian ada judulnya, kemudian volume berapa, siapa penulisnya, apa intisarinya. Jadi kita buat tabel, kita buat banyak, kita buat tabel, kemudian kita kodekan jurnal-jurnal tersebut, barulah kita mulai menulis. Jadi kita menulis itu, kita mencari istilahnya gap di antara penelitian-penelitian sebelumnya, karena kalau tidak ada novelty, S3 ini nggak diakui. Ada keunikan tersendiri, ada yang terbarukan, dan itu menjadi syarat sehingga kita mudah dalam mempublishnya nanti. Ada itu yang menjadi sulit biasanya. Sulit kenapa? Kita tidak mau membaca. Jadi setelah orang meneliti, apa yang belum orang meneliti, disitulah yang kita lihat. Kalau cuma 10 jurnal mungkin belum kita dapat. Berarti kesan angkernya S3 itu ya di situ ya Pak ya, sampai 100 jurnal kita review, kita telah semua, walaupun sedikit demi sedikit, ya mungkin yang berat di situ ya kira-kira Pak. Atau ada sisi lain yang beratnya? Yang jadi untuk tahap awal itu Pak. Jadi setelah kita bagaimana mereview jurnal tersebut, kalau saya nggak bisa duduk Pak. Jadi kalau duduk misalnya, kalau dulu saya bawa 1 atau 2 paper, atau kadang-kadang kalau lama mungkin diprediksi lama saya bawa 3 atau 4 paper. Kemudian setiap itu saya tulis
Jadi ada kegiatan kosong saya nulis. Oh hari ini bisa siap 2 paper, mereview 2 paper. Besok bisa ada 3 paper. Kemana aja saya video waktu itu Pak, saya bawa jurnal. Jadi saya print pun di kertas bekas supaya jangan terpakai itu dia terpakai. Jadi kemana aja dibawa. Kebetulan waktu itu anak saya mau tes, saya bawa 5 paper. Jadi, menunggu dia tes, saya kerjakan itu di copy sambil menunggu. Yang menulis sudah dapat, besok ketik, nulis lagi, ketik lagi. Setelah itu baru dapat kita membacanya itu. Jadi enggak mungkin karena ya pertama Inggris saya pun tidak baik, jadi saya agak kewalahan juga. Ya tapi ya alhamdulillah lah, dengan sedikit sekarang banyak tool. Kalau nggak paham kita masukkan ke dalam tool Google Translate. Jadi kita bisa memahami, paling nggak kita bisa memahami dulu apa yang orang telah lakukan. Jadi setelah udah ada terbentuk itu, ini apa yang dibutuhkan, kita lihat lagi. Jangan sembarang meneliti, alatnya ada tidak di tempat kita, atau ada atau tidak ada, di mana yang harus ada. Jangan terkendala kita di sana karena biaya riset ini mahal. Jadi kalau saya sampai ke Bareskrim untuk SEM misalnya kemarin tuh ya, ke UPI, kita kemana-mana lah, laboratoriumnya banyak tempat yang kita kirim. Yang penting ada alatnya. Jadi kita searching dulu alatnya ada nggak. Kalau nggak ada, bisa nggak kita buat. Jadi saya di semester 2 udah buat alat untuk buat produknya misalnya gitu. Karena kebetulan saya risetnya tentang bioboard dari kayu kelapa sawit untuk dinding tahan panas misalnya gitu ya, dinding isolasi termal ya. Jadi itu kita cari dulu, kalau nggak ada menjadi sulit kita dalam kita riset nantinya. Jadi setelah kita dapatkan, oh ini ada alat ini di sini, ada alat ini di sini. Nah itu menjadi gambaran, ada titik terang bagi kita. Sahabat, orang yang berpendidikan tinggi selalu rendah diri dan mengayomi. Hal inilah yang sering kita lihat dari keseharian seorang Indra Mawardi. Doktor yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya, selain cum laude, juga sangat produktif di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, beliau juga membimbing para dosen-dosen muda lainnya. Inilah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya, terutama pada calon-calon doktor berikutnya. Terima kasih Pak Indra Mawardi telah bergabung dengan sahabat Cuaca Loteri. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.